saya itu suatu tumbuhan orsidase itu kekayaan yang punya arti sangat tinggi. Dia multiguna. Sering sama saya sampaikan di situ orsidase itu di habitat suatu mahkota hutan. Jadi mungkin Mas bisa bayangkan masuk ke hutan. Di situ banyak orsidase. Pasti indah seperti pakai mahkota hutan itu sendiri. Jadi hutan tanpa ada tumbuh-tumbuhan khususnya orsidase maupun yang lain, cuma tegaan, saya kira kok di situ isinya akan kurang. Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terlihat diselimuti kabut. Namun, suasana tersebut tak menyurutkan niat Musimin, pria Parubaya yang tinggal di lereng Merapi bagian selatan, melakukan aktivitas rutinnya, mengembalikan anggrek ke habitat aslinya di hutan sekitar lereng Merapi yang menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Merapi tak jauh dari rumahnya. Ia menyiapkan tangga dan memastikan tumpuan tersebut kuat untuk digunakan saat menempelkan anggrek ke inangnya di hutan. Langkah Musimin tak ragu saat menelusuri jalan setapak di hutan yang masih dipadati oleh beragam tumbuhan. Jalan yang berliku dan menanjak tak ia risaukan meski harus memikul tangga di pundaknya. Setelah berjalan sekitar 30 menit dari rumahnya, akhirnya Musimin tiba di titik pengembalian anggrek, dataran yang menjadi lahan konservasi anggrek di hutan. Pak, ini kan setelah berjalan sekitar 700 meter ya Pak ya. Ini Iya. berarti tumbuhannya akan diapakan Pak? Kami kembalikan ke habitatnya. Jadi gimana prosesnya Pak dikembalikan ke habitat yang seperti apa Pak anggrek yang sudah siap untuk kembali ke habitat? Yang jelas akarnya sudah cukup kuat, kemudian batangnya juga apalagi ini sudah tumbuh keki. Udah tumbuh keki yang ada akarnya lagi ya Iya, Pak ya. Ini jadi ini keki ini nempel di inang, Mm-mm. ini jadi indukan baru lagi, Jadi indukan tumbuh baru. keki lagi semakin banyak. Yang akan bisa dibudidayakan lagi gitu. Kalau sudah di habitat, mengapa kita harus ambil budidaya kan? Mm-mm. Biar lestari di habitat. Biar lestari di habitat. Iya. Nah kalau yang ini jenisnya apa Pak dan bisanya diinangin seperti apa gitu Pak? Ini jenis orsidasenya Dendrobium mutabil, termasuk epipit, yang mana dia perlu akarnya pegangan di suatu inang. Suatu inang. Iya. Tumbuhan inang seperti apa Pak yang pas untuk anggrek seperti ini Pak? Mungkin berdasarkan suatu kulit kayunya. Kulit kayu. Yang kulit kayu nggak terlalu licin. Yang tidak terlalu licin. Nah kalau ini berarti cocok nih tumbuhan apa Pak berarti pohonnya? Ini pohon puspa di sini. Pohon puspa yang bisa tumbuh nanti ya Pak ya? Ya insya Allah ya. Insya Allah bisa. Oke berarti silakan Pak untuk dikembalikan ke habitatnya Pak. Oh iya, terima kasih. Ya, yang dibawa Musimin ke hutan ialah anggrek Dendrobium mutabile. Inilah salah satu anggrek yang merupakan spesies endemik di hutan lereng Merapi. Karena itu, Musimin akan selalu mengembalikan anggrek tersebut ke habitatnya. Tak hanya mengembalikan atau menempelkan anggrek ke inangnya, Musimin juga rutin memantau dan memeriksa anggrek yang tumbuh di hutan. Jika kondisinya buruk dan terancam jatuh ke tanah, ia tak segan mengikat kembali menggunakan ijuk agar anggrek tersebut dapat terus menempel pada inangnya. Musimin juga berupaya merawat anggrek-anggrek tersebut dengan memastikan cadangan air yang dibutuhkan tumbuhan itu tercukupi, terlebih jika musim panas tiba. Bukan hanya itu, apabila ada tangkai anggrek yang jatuh, Musimin akan memungut dan merawatnya hingga anggrek tersebut siap kembali ke habitatnya. Itulah salah satu cara ia melestarikan anggrek yang diajarkan oleh Sulistiono, peneliti dari Pusat Studi Lingkungan Universitas Saratadharma, Yogyakarta.
Pak, kalau Pak Muslimin berarti sebenarnya budidayakan caranya gimana Pak kalau dapat dari habitatnya gini Pak? Untuk suatu contoh ini dengan ranting lapuk patah. Oh ini yang dari Iya. anggreknya itu Pak ya? Iya itu. Mm-mm. Ini jatuhnya ke sini, Jatuhnya ada ke sini. beberapa spesies ini. Berarti yang diambil yang ini untuk dibawa ke tempat greenhouse itu ya Pak Iya. ya? Oh, oke, yang kayak gimana Pak yang bisa untuk dibudidayakan itu? Ya mungkin ini akan kayak ada 3 spesies. Mm-mm. Ini ada, kemudian ini kayak ya semoga ini tertolong. Ini karena jatuhnya udah agak lama mungkin. Mm-mm. Terus itu masih nempel. Mm-mm. Yang kayak gini berarti benar Pak masih bisa Pak kalau untuk budidaya Masih, sawitnya? karena ini batangnya masih ada, akarnya masih ada, Karena masih ada. masih bisa tertolong, nanti Masih bisa bisa tertolong. ditumbuh lagi ya. Berarti ini bisa kita bawa. Bisa, Bisa. bisa. Terus yang seperti gimana lagi Pak? Yang lainnya ini seperti ini Dendrobium mutabile ini juga masih hidup, masih bagus, nanti bisa ditanam kembali di greenhouse. Nah, jadi model seperti ini merupakan salah satu contoh bagaimana anggrek yang menempel di batang pohon, kemudian batangnya lapuk, anggreknya ikut jatuh. Nah, ini yang mas, penting apa ya berarti Pak? Kalau untuk masih bisa dikembangkan. yang penting akarnya masih ada, batangnya masih utuh, daunnya masih hijau seperti ini. Oke. Jadi nanti bisa ditanam. Nah, suatu saat nanti kalau ada acara adopsi, nah ini bisa dikembalikan lagi ke sini seperti itu. Berarti yang kayak gini masih bisa ya Pak ya? Masih. Masih bisa, sering dibawa. Berarti kita boleh bawa nih Pak. Iya, walaupun ini Oke. ada yang patah satu nggak apa-apa ini. Nanti diapain berarti Pak supaya Yang patah mungkin bisa kita patahkan atau kita biarkan, nanti insya Allah dendrobium akan tumbuh keki. Ini kekinya akan hidup. Oke, berarti dulu memang dicarinya begini ya Pak modelnya apa di bawah-bawah juga ya Pak ya? Ya. Iya. Oke. Berarti bisa kita bawa sekarang Pak. Iya. Bisa. Yuk. Aktivitas mengembalikan anggrek ke habitatnya telah dikerjakan Musimin sejak 1996. Baginya, tanaman anggrek terutama anggrek ikonis Merapi yang berada di sekitar tempat tinggalnya haruslah dilestarikan agar tidak punah. Bagi saya itu suatu tumbuhan orsidase itu kekayaan yang punya arti sangat tinggi. Dia multiguna. Sering saya sampaikan di situ orsidase itu di habitat suatu mahkota hutan. Jadi mungkin Mas bisa bayangkan masuk ke hutan. Di situ banyak orsidase. Pasti indah seperti pakai mahkota hutan itu sendiri. Jadi hutan tanpa ada tumbuh-tumbuhan khususnya orsidase maupun yang lain, cuman tegaan, saya kira kok di situ isinya akan kurang. Kami sebenarnya tidak memperjualbelikan secara umum. Upaya kami bukan untuk komersial, tapi untuk dikembalikan ke habitat, biar dia tetap lestari di habitat untuk generasi kita, anak cucu kita maupun dunia pendidikan yang menginginkan itu dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan, mungkin ada pengobatan atau apa, insya Allah di situ ada. Harapan kami cuma itu. Kami sebenarnya tidak memperjualbelikan secara umum. Upaya kami bukan untuk komersial, tapi untuk dikembalikan ke habitat, biar dia tetap lestari di habitat untuk generasi kita, anak cucu kita maupun dunia pendidikan yang menginginkan itu dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan, mungkin ada pengobatan atau apa, insya Allah di situ ada. Harapan kami cuma itu. Pulang dari hutan, untuk mengembalikan anggrek ke habitatnya, Musimin melanjutkan proses pelestarian anggreknya dengan membawa tangkai anggrek yang ditemukan di hutan ke rumah kaca miliknya yang berukuran 6 x 15 meter sebagai tempat merawat anggrek. Lalu, ia menyiapkan media tanam guna menjadi inang sementara untuk tangkai anggrek tersebut. Pak, ini anggrek-anggrek yang akan kita budidayakan berarti ya Pak ya? Iya. Nah ini caranya bagaimana Pak untuk bisa dibudidayakan di media yang seperti ini Pak? Tadi kan kita dapat di hutan, ini karena ranting yang udah lapuk,
ini jatuhnya udah agak lama. Mm-mm. Jadi ini akarnya udah busuk. Ini Seperti ini udah ini busuk. ya ini udah mengelupas ini. Ini Mm-mm. akar-akar yang seperti ini dihilangkan. Agar Akar-akarnya dihilangkan. ya udah busuk Yang udah seperti busuk. ini. Agar tidak menimbulkan sesuatu dampak yang lain. Dampak ke anggreknya ya Pak. Iya, karena kan udah tidak berfungsi lagi. Mm-mm. Oke. Semua yang kelupas seperti ini ya Pak ya. Iya. Oke. Jenisnya. Oke. Mungkin Kalau ada, dibatangi gitu ngaruh Pak. Apa ya yang mungkin bat yang ini yang udah mati seperti ini udah mati? dibuang aja Dibuang aja. karena udah tidak menyimpan apa-apa ini. Oke. Tidak menyimpan apa-apa. Nanti kalau sisanya berarti ini masih bisa ya Pak ya untuk tumbuh gitu ya Pak ya. Iya, kalau yang masih hijau, Mm-mm. Ciri-cirinya masih hijau. itu kalau mungkin dia nggak tumbuh anakan di sini, bisa tumbuh keki. Seperti Misalnya seperti ini. Ini tumbuh keki yang nggak keki itu maksudnya berarti ada akar yang bisa Akarnya. dimanfaatkan lagi gitu Pak ya. Iya, seperti ini. Oke. Ini kan bisa tumbuh akar seperti ini. Ini tumbuh ya. Iya. Yang kayak gini bisa digunting juga berarti Pak. Iya, ini bisa dibudidayakan untuk memperbanyak juga. Perlahan, Musimin menempatkan tangkai anggrek pada tumbuhan pakis. Akarnya diikat menggunakan ijuk agar menyatu dengan kuat. Ia juga memastikan akar tak tertutup seluruhnya oleh ijuk supaya bisa terus berkembang. Tangkainya juga tak luput diperkuat dengan tali rafia. Jika ada tangkai yang bercabang dan muncul akar yang masih kecil, Musimin akan menggunting serta menanamnya di media lain. Nah, selain dengan ini kan tumbuhan paku ya Pak untuk Iya. media atau inangnya gitu. Selain ini bisa apa lagi Pak yang cocok untuk anggrek gitu Pak? Kalau misalnya untuk ditempel, Mm-mm. bisa pakai kayu. Kayu apa Pak yang pas gitu atau yang paling ideal untuk tanaman anggrek dibudidayakan gini Pak? Yang paling bagus kita pilih kayu yang kuat, tidak mudah lapuk. Kalau kayu itu mudah lapuk, itu kasihan ini. Baru mau Kasihan hidup, akarnya. akarnya udah nempel, kayu udah lapuk. Jadi kita mulai mulai nol lagi. Jenis-jenis apa Pak berarti yang mungkin beberapa nama jenis kayu yang cocok untuk anggrek itu apa aja Pak? Kalau di hutan itu mungkin kayu kina itu bagus. Kina seperti Iya, ini Pak. iya itu kina. Oh, Itu kenapa ini bagus. Pak kalau kina ini Pak? Karena kina itu sejak zaman dulu orang-orang tua kami, karena kami ya tahu itu kuat karena orang tua kami. Ini biasanya terendam air, itu dia tidak mudah lapuk, tapi semakin agak ya keras lah gitu Pak. Keras. Jadi di sekitar sini masih banyak ya Pak pohon Banyak, seperti ini dan alhamdulillah banyak. bisa menjadi inang dari anggrek gitu ya Pak ya. Selain kina nama apa lagi Pak? Kayu jenis kayu yang bisa untuk jadi inangnya anggrek ini Pak? Mungkin kalau kita nggak males ambil itu dari akar pohon nangka yang udah lapuk itu bisa lebih dari 25 tahun nggak lapuk. Yang istilahnya bagian tengah itu ya, itu sangat bagus. Sangat bagus. Oke kalau gitu berarti ini udah bisa ditempel gitu ya Pak ya di Iya. Ayo Pak boleh Pak. Sudah 27 tahun, Musimin konsisten menjalankan aktivitasnya menjadi pelestari anggrek Merapi. Ia melakukan hal tersebut karena tidak menginginkan anggrek khas Merapi nantinya punah. Sebab erupsi Gunung Merapi dan guguran awan panas sungguh mengancam keberadaan anggrek yang tumbuh di sekitar lerengnya. Tahun 1994, yang mana di situ waktu itu terjadi suatu erupsi yang benar-benar membuat hutan kami, yaitu hutan negara, itu sekitar 1 kilometer dari tempat kami ini benar-benar luluh lantah. Itu dengan keluasan saya kira tidak kurang dari 500-600 hektar, saya kira lebih. Terus dari situ kami merasa yang dulunya kami kan sering berumput, masuk hutan sampai atas tuh banyak tumbuh-tumbuhan orsedase maupun tumbuh-tumbuhan yang lain itu benar-benar terkikis habis
untuk populasinya sangat berkurang. Itu kami mulai merintis itu 96, kami mengumpulkan sisa-sisa yang ada yang bisa kami temukan di kampung kami sendiri. Mulanya, Musimin hanya mengembangkan 7 spesies anggrek. Pada 2010, ia bertemu dengan Sulistiono, peneliti dari Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang melakukan riset tentang anggrek. Sulistiono pun mengajak Musimin melakukan ekspedisi untuk mendata anggrek yang berada di lereng Merapi. Pasca erupsi 2010, kami diajak Pak Sulistiono tadi pendataan orsedase di habitat. Itu kurun waktu 3 bulan dan keluasan 300 hektar. Disitulah kami benar-benar kuliah tentang orsedase, langsung di alam. Jadi pengetahuan tentang anggrek kami bukan di bangku pembelajaran, tapi saya mengikuti perjalanan Pak Sulistiono waktu di habitat dalam pendataan itu. Sulistiono memaparkan pertemuan dengan Musimin menjadi sebuah bentuk dukungan baginya yang juga mengagumi anggrek. Bersama Musimin yang sudah terbiasa keluar masuk hutan lereng Merapi, Sulistiono mencari anggrek dengan memperhatikan habitatnya untuk menentukan jenis dan tipe anggrek. Setelah itu, barulah ia menghitung dan mengidentifikasi jenis anggrek apa saja yang ditemukan di setiap habitat. Kalau penelitian yang secara spesifik tadi itu berlangsung 3 bulan, tapi tidak setiap hari intens ke sini ya, hanya mungkin 1 minggu sekali atau 2 kali. Kemudian pasca erupsi kami menemukan sekitar 54 jenis. Meskipun data sebelumnya sudah saya kalkulasi ada sekitar 90 jenis yang ada di Merapi. Namun ternyata Pak Musimin lebih banyak lagi mengumpulkan, kemudian juga ada beberapa teman lain dari area Merapi di sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara yang itu ternyata juga menemukan anggrek juga yang Pak Musimin belum memiliki, sehingga ketika sekarang dikumpulkan, diakumulasikan mungkin sekitar 120-an spesies ya total di Merapi ini jenis anggreknya. Bagi Sulistiono, Musimin adalah sosok yang perlu mendapat perhatian. Dedikasinya melestarikan anggrek Merapi harus didukung oleh berbagai pihak. Karena itu, ia mengapresiasi langkah Musimin, khususnya program adopsi anggrek yang dijalankan agar masyarakat turut berperan menjadi pelestari anggrek. Saya termasuk mengagumi Pak Musimin karena perjuangan beliau selama ini sudah puluhan tahun memelihara anggrek yang dulu mungkin diperoleh dari Merapi, area Merapi, kemudian dipelihara di rumah, kemudian dikembangbiakan. Kemudian mengajak banyak orang untuk datang ke sini membeli anggrek, tidak untuk dibawa pulang, tapi justru ditanam di sini, dipelihara kembali agar populasinya di sini menjadi tambah banyak. Nah itu yang saya kagumi dari diri Pak Musimin, yang itu mungkin bisa menjadi salah satu contoh di tempat lain yang digunakan cara serupa konservasi anggrek dengan model adopsi anggrek. Meskipun sehari-hari merawat anggrek-anggreknya seorang diri, Musimin terus mendapat dukungan dari pihak yang dianggap peduli pada anggrek dengan menjadi pengadopsi anggrek. Mereka tidak membawa pulang anggrek, melainkan mengembalikan tanaman tersebut ke habitatnya. Kami sebenarnya tidak memperjualbelikan secara umum. Upaya kami bukan untuk komersial, tapi untuk dikembalikan ke habitat, biar dia tetap lestari di habitat untuk generasi kita, anak cucu kita maupun dunia pendidikan yang menginginkan itu dimanfaatkan dalam ilmu pengetahuan, mungkin ada pengobatan atau apa, insya Allah di situ ada. Harapan kami cuma itu. Kita tuh bayangan kita jangan bayang rusaknya, tapi bayangan bagaimana kita berhasil untuk melestarikan. Kalau yang di depan mata kita, di pola pikir kita bayangan, wah peristiwa alam gini-gini, kita diam aja, nggak berjalan, nggak akan berbuat. Saya berbuat pasti besok gini-gini. Itu udah kehendak yang Maha Kuasa yang menciptakan, yang mengatur alam.
Selama 58 tahun, Musimin tinggal di daerah lereng Merapi yang berjarak 6 km dari puncak Gunung Merapi. Bersama sang istri, ia terus merawat anggrek untuk dilestarikan dan dikembalikan ke hutan. Musimin tak menyalahkan jika faktanya tidak banyak orang yang mau merawat anggrek Merapi agar terus lestari. Ya, saya kira kalau masalah tantangan tinggal kemauan lah. Siapapun yang mau, tantangan itu tidak ada. Kalau kita mau mengajak orang, saya kira kok jarang orang yang mau diajak berbuat ya tanpa finansial yang langsung bisa diraih. Saya tidak menjelekkan orang lain ya, tapi kebanyakan orang saat ini, apalagi generasi muda, itu yang dibayangkan kan finansial. Masa kita kerja nggak dapat finansial mau? Siapa? Sarinah, istri Musimin pun menilai suaminya memang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tanaman anggrek dan lingkungan tempat tinggalnya. Hanya ia mengaku khawatir nantinya hasil jerih payah suaminya dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan kelestarian anggrek. Ya seneng-seneng susah. Senengnya ya nanti ini banyak dikenal orang. Anggrek-anggrek ini banyak dikenal orang. Tapi nanti kalau udah di habitatnya Mas, nanti kalau terlalu banyak rame, nanti malah riskan juga. Soalnya nanti kan orang pada tahu kalau di sana itu banyak anggrek. Ya kalau kita pas tahu sih kita peringatkan juga, tapi kalau kita pas nggak tahu juga kan riskan juga tuh Mas nanti. Ya, saya ya suka. Bapak ya alhamdulillah dari sejak awal rawat anggrek ini semakin cinta, kayak seperti lebih mencintai anaknya dan istrinya gitu loh Mas. Saat ini, anggrek ikonis Merapi seperti Vanda tricolor yang berbunga putih dengan total ungu kemerahan, Dendrobium mutabile dengan bunga berwarna putih yang menjuntai ke bawah, dan anggrek lain dengan beragam warna bermekaran di wilayah Musimin. Diakui Guru Besar Fakultas Biologi UGM sekaligus Ketua Pecinta Anggrek Indonesia Yogyakarta, Endang Semiarti, keberadaan Vanda tricolor merupakan hal yang istimewa. Sebab hasil penelitian menunjukkan anggrek tersebut bisa bertahan hidup meskipun menghadapi erupsi Merapi. Walau begitu, ia menyebut anggrek Vanda tricolor perlu dilestarikan di tengah kondisi Merapi yang masih aktif. Dengan demikian, perlu dilakukan pengembangan di ranah penelitian akademis. Ya, Vanda tricolor itu memang unik ya, banyak keistimewaannya. Salah satunya nanti saya juga bisa memberikan filenya. Kami itu meneliti di biologi molekulernya juga ya, selain kecantikan macam-macam tadi, sekarang dari akademisi ya. Jadi anggrek ini dia bisa hidup di Merapi yang selalu batuk ya, panas sekali, orang aja nggak kuat, anggreknya kuat. Jadi sebaiknya memang ada yang dipakai untuk perbanyakan supaya ya kan induknya lama-lama tua kan, harus ada anaknya. Nah, nanti dikawinkan di selving ya, kalau sendiri jadi polennya itu kelamin jantannya dimasukkan ke betinanya, itu nanti jadi buah. Langkah Musimin melestarikan anggrek Merapi juga tak lepas dari apresiasi pihak Taman Nasional Gunung Merapi. Bentuk dukungan berupa pembuatan rumah kaca dan izin penggunaan lahan hingga saat ini dapat dimanfaatkan. Pihak TNGM menilai Musimin telah berpartisipasi mewujudkan misi TNGM melestarikan beragam tumbuhan yang ada di lereng Merapi. Kita membuat demplot ya, seperti yang ada di kantor balai ini tujuannya sebenarnya selain untuk perbanyakan juga untuk edukasi gitu bagi tamu yang datang ke sini atau siapapun ya yang datang ke sini yang mungkin tidak sempat untuk berkunjung ke kelompok-kelompok di kelompok pelestari yang lain. Kemudian yang kedua kita membangun kelembagaan kelompok itu ya seperti di tempat Pak Musimin ya, KTH Ngudi Makmur di sana. Kemudian setelah Pak Musimin itu ada beberapa kelompok yang kemudian juga muncul bersama-sama melestarikan anggrek.
pengabdian Musimin pun telah diakui oleh sejumlah lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sejumlah universitas dengan berperan membantu menyediakan tempat belajar ataupun wisata yang berkaitan dengan anggrek di Sleman, Yogyakarta. Musimin telah melakukan pencapaian dalam upaya melestarikan anggrek, khususnya anggrek ikonis Merapi. Akan tetapi, ia masih bercita-cita membangun museum anggrek yang menampilkan beragam spesies anggrek langsung di habitatnya, bukan di tengah kota atau di pinggiran desa, melainkan di hutan, sehingga kelestarian anggrek di alam tetap terjaga. Bagi Musimin, meskipun anggrek tersebut tumbuh di lereng Merapi dan potensi tanaman yang ia sebut mahkota hutan itu nantinya hilang akibat aktivitas Gunung Merapi, usahanya merawat dan melestarikan anggrek tidak sia-sia. Ya, kita tuh bayangan kita jangan bayang rusaknya, tapi bayangan bagaimana kita berhasil untuk melestarikan. Kalau yang di depan mata kita, di pola pikir kita bayangan, wah peristiwa alam gini-gini, kita diam aja nggak berjalan, nggak akan berbuat. Saya berbuat pasti besok gini-gini. Itu udah kehendak yang Maha Kuasa yang menciptakan, yang mengatur alam. Kalau memang kita udah berusaha sebaik mungkin, tapi yang menciptakan dan mengatur alam, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itu berkehendak yang lain, itu udah kekuasaan Allah. Kita mau apa lagi? Dimanapun bencana itu pasti ada. Kita jangan takut untuk berbuat yang baik karena bayangan bencana. Bagi saya seperti itu.